Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ical Ma'ruf, mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di video ini saya akan memaparkan ataupun menjelaskan tentang tahapan proses peradilan pidana. Nah, bagaimana suatu kejadian pidana itu bisa diketahui? Dengan cara terjadinya delik. Terjadinya delik ini ada 4. Yang pertama, tertangkap tangan pasal 1 butir 19 KUHP. Kemudian kedua, karena laporan pasal 1 butir 24 KUHP. Ketiga, karena pengaduan pasal 1 butir 25 KUHP. Dan yang keempat, diketahui sendiri atau pemberitahuan melalui surat kabar, radio, dan lain-lain. Nah, di dalam proses peradilan pidana ataupun di dalam persidangan itu memiliki pihak-pihak HAP atau pihak-pihak hukum acara pidana. Yang pertama adalah tersangka pasal 1 butir 14 KUHP, yang kedua terdakwa pasal 1 butir 15 KUHP, yang ketiga penyidik pasal 1 butir 1 KUHP, yang keempat penyelidik pasal 1 butir 4 KUHP, kemudian kelima jaksa pasal 1 butir 6A KUHP, kemudian keenam penuntut umum pasal 1 butir 6B KUHP, yang ketujuh advokat ataupun pengacara pasal 1 butir 13 KUHP, kedelapan adalah hakim pasal 1 butir 8 KUHP, dan yang terakhir adalah saksi pasal 1 26 KUHP. Kemudian setelah terjadinya delik, maka proses ini masuk ke tahap pra-adjudikasi, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 butir 5. Setelah proses penyelidikan telah selesai dilakukan dan sudah melapor ke penyidik, maka proses beralih ke penyidikan. Apa yang dimaksud dengan penyidikan? Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Di dalam penyidikan ada beberapa upaya yang dilakukan oleh penyidik, yakni penangkapan diatur dalam pasal 1 butir 20 KUHP, kemudian penahanan pasal 1 butir 21 KUHP, penggeledahan pasal 32 KUHP, dan penyitaan pasal 1 butir 16 KUHP. Nah, kemudian dalam penggeledahan meliputi 2, yaitu penggeledahan badan pasal 1 butir 18 KUHP dan penggeledahan rumah pasal 1 butir 17 KUHP. Kemudian setelah penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik segera menyerahkan BAP atau berita acara pemeriksaan ke jaksa penuntut umum. 7 hari setelah BAP diterima, penuntut umum wajib memberitahukan hasilnya ke penyidik. Adapun jika hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, maka penuntut umum dalam jangka waktu segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik untuk dilengkapi. Dan hal tersebut dikatakan sebagai P18 dan harus diselesaikan oleh penyidik selama 14 hari sejak tanggal penerimaan. Jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik segera menyerahkan BAP atau berita acara pemeriksaan ke jaksa penuntut umum. 7 hari setelah BAP diterima, penuntut umum wajib memberitahukan hasilnya kepada penyidik. Adapun jika hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, maka penuntut umum dalam jangka waktu segera mengembalikan berkas perkara itu
kepada penyidik untuk dilengkapi. Dalam hal tersebut dikatakan sebagai P18 dan harus diselesaikan 14 hari sejak tanggal penerimaan. Setelah perbaikan tersebut selesai, maka dikembalikan lagi ke penuntut umum. Hal tersebut dikatakan sebagai P19. Dan apabila dalam waktu 14 hari berkas perkara tidak dikembalikan ke PU, berkas perkara dianggap lengkap dan penyidik pembantu dapat menyerahkan tersangka dan barang bukti ke tahap berikutnya, yakni ke pengadilan negeri, dan itu disebut dengan P21 dan masuk ke tahap adjudikasi. Setelah berada di pengadilan negeri, maka jaksa penuntut umum akan membacakan surat dakwaan. Kemudian surat dakwaan ini dibacakan sesuai deliknya. Salah satu contohnya adalah tindak pidana pencurian yang didakwa dengan dakwaan tunggal yang hanya memuat satu tindak pidana. Setelah surat dakwaan dibacakan, maka masuklah ke eksepsi. Eksepsi adalah salah satu hak dari tersangka untuk menjawab surat dakwaan dan dibuat secara tertulis, dan setelah dibacakan diserahkan pada hakim dan salinannya diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Ketika sudah sampai di eksepsi, tersangka berhak menjawab surat dakwaan yang diajukan jika seandainya surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun syarat material. Jika eksepsi ditolak, agenda persidangan berlanjut kepada pembuktian. Sebaliknya, jika sidang akan dinyatakan selesai saat hakim menjatuhkan putusan sela menerima eksepsi terdakwa. Jika terdakwa tidak mengajukan eksepsi, maka berlanjut pada sidang pembuktian. Adapun alat-alat bukti disebutkan dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama adalah keterangan saksi, kedua keterangan ahli, ketiga surat, keempat petunjuk, dan kelima keterangan terdakwa. Kasih ini jangan kasih minum lagi itu. Kesulitan ini. Setelah melakukan pembuktian, maka akan berlanjut ke pembacaan surat tuntutan pasal 182 ayat 1. Maka pada saat itu juga akan terjadi pledoi, yaitu pembelaan terdakwa atas tuntutan yang telah dibacakan. Kemudian replik, yaitu jawaban penuntut umum atas pembelaan terdakwa, dan duplik, yaitu jawaban terdakwa untuk penuntut umum. Setelah itu masuk kepada musyawarah majelis. Maksudnya setelah terjadi pledoi, replik dan duplik dari kedua pihak, maka hakim melakukan musyawarah majelis untuk mengambil kesimpulan atau putusan akhir. Diambil berdasarkan suara terbanyak yang paling menguntungkan bagi terdakwa, dan hakim memberitahu apa yang menjadi haknya terdakwa. Pembacaan putusan. Adapun isi dari putusan hakim terbagi tiga. Pertama berupa pemidanaan, bebas, dan lepas dari segala tuntutan hukum. Setelah dijatuhkan putusan, maka akan dieksekusi. Namun apabila terdakwa tidak puas akan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, maka saat itu pula terdakwa berhak untuk lanjut ke tahap berikutnya. Yakni apabila terdakwa tidak puas dengan keputusan hakim, maka terdakwa berhak untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya, yakni tahap pasca adjudikasi. Dalam tahapan ini terdapat upaya hukum, yakni upaya hukum biasa yang di dalamnya ada banding dan kasasi. Banding dilakukan di pengadilan negeri, banding dilakukan di pengadilan tinggi, dan kasasi dilakukan di Mahkamah Agung. Dan upaya hukum luar biasa, yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan PK atau peninjauan kembali. Itulah penjelasan ataupun pemaparan tentang tahapan proses peradilan pidana. Semoga bermanfaat. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.